Lanjut Fathul Mu'in bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qara'tu hadzal kitab bi sanadin muttasil la mu'allifihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sahha khabaru. Sahih khabar yang datang kepada kita anna adadal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, sesungguhnya bilangan para nabi, semoga rahmat dan keselamatan terlimpah atas mereka semuanya, itu mi'atu alfin, ada 100.000, wa arba'atun wa isruna alfan, dan 24.000, berarti 124.000 jumlah nabi. Wa khabaru, dan sahih juga hadis yang menjelaskan anna adadar rusuli, sesungguhnya bilangan para rasul itu 300 wa khamsata asyara, ada 315 para rasul. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in terkesan begitu. Jadi kalau bilangan anbiya itu 124.000, itu juga diterangkan dalam banyak kitab ya, seperti dalam Qatrul Wais dan sebagainya menjelaskan seperti itu. Kalau jumlah rasul ada yang mengatakan seperti jumlah bilangan Ashabul Badar, yaitu 313, tapi ada yang menyebutkan 315. Wa ala alihi ay aqaribihi, dan atas keluarganya Nabi, artinya kerabatnya Nabi, al-mu'minina min Bani Hashimin wal Muttallibi, yaitu orang-orang yang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kalau bukan orang mukmin itu bukan termasuk keluarga Nabi SAW, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan termasuk keluarga Nabi SAW, karena yang disebut Ali adalah al-mu'minin, atau yang disebut Ali Muhammadin adalah humul mu'minuna Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wakilah, dan dikatakan hum kullu mu'minin, yang disebut dengan Ali atau keluarganya Nabi adalah semua orang mukmin, karena ada sebuah hadis dhaif yang berbunyi alu Muhammadin kullu taqiyin, ya, keluarga Nabi SAW adalah semua orang yang bertakwa, gitu. Ai mim maqamid du'ai wa nahwihi, artinya di dalam maqam doa dan semisalnya. Jadi ketika menyebutkan bahwa yang disebut keluarganya Nabi adalah semua orang mukmin, itu di dalam maqam doa, ya, mendoakan mudah-mudahan kita semuanya termasuk keluarga Nabi SAW. Wahtira li khabarin dhaifin fihi, dan dipilih berdasarkan hadis dhaif di dalamnya. Ya, wajazama bihi Nawawi fi Sharh Muslimin, dan Imam Nawawi menetapkannya di dalam Syarah Sahih Muslim. Ya, kita tahu bahwa para ulama menyebutkan bahwa hadis dhaif itu yusta'malu fi fadhailil amal, bisa diamalkan atau bisa dipakai dalam rangka fadilah amal, seperti itu. Apalagi kemudian meskipun hadis ini secara sanad dhaif, tapi dia mutaradif atau cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi in auliya'uhu illal muttaqun, ya, wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, huwa sahbih itu ismu jam'in, isim jamak li sahibin, bagi mufrad sahib. Jadi mufradnya sahib, jamaknya sahbih, para sahabat Nabi. Bi makna sahabi, artinya memiliki makna para sahabat. Wa huwa, yang disebut dengan sahabat adalah manijtama'a mu'minan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghairu mumayyizin, ya, yaitu orang yang berkumpul dengan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia buta ataupun belum tamyiz. Jadi siapapun mereka, orang yang berkumpul kepada Nabi, tapi syaratnya dia harus mukmin, meskipun dia buta, meskipun dia meskipun dia belum tamyiz, artinya belum dewasa, maka dia disebut dengan sahabat. Al-faizina biridhallahi, yang mereka semua adalah orang-orang yang beruntung dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatun liman dzukira, ya, yang merupakan sifat bagi orang yang disebutkan di atas, yaitu alihi wa sahbihi dan sebagainya tadi. Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Setelah menyebut apa yang telah lalu dari bismillah, alhamdulillah, salawat, salam atas orang-orang yang disebut di atas, fahadha ay al-mu'allafu al-hadiru dhihnan, maka inilah yang terkarang atau karangan boleh, ya, yang hadir dhihnan di dalam hati.
Berarti ini kalau begitu para ulama itu ketika dia mau mengarang, itu bukan asal nulis lalu idenya kemudian muncul tiba-tiba, tapi mereka sudah memiliki ide yang terkonsep dalam hati baru mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Muhtasarun itu muhtasor. Ya. Yang disebut muhtasar atau ringkasan itu apa sih? Qalla lafzuhu, sedikit lafadznya, wa katsura ma'nahu, tapi banyak atau dalam maknanya. Minal ihtisari, terambil dari lafadz ihtisar. Ya. Fil fikhi, di dalam membahas masalah fikih. Huwa, fikih itu lughatan secara bahasa adalah al-fahmu, faham. Jadi fikih secara bahasa maknanya faham. Wastilahan, adapun fikih secara istilah terminologi, yang disebut fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, ya, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang amaliyah, al-muktasabi, ya, yang diambil min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyati, yang terperinci. Ya, jadi itu disebut dengan fikih, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang amaliyah, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Wastimdaduhu, istimdadnya minal kitabi wa sunnati wa ijma'i wal qiyasi, terambil dari kitab Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Istimdad itu ya materinya atau kontennya, itu adalah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Wa faidatuhu, dan faidahnya adalah imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Itu yang disebut dengan fikih. Ala madhabil imami al-mujtahidi, atas madhab imam mujtahid mutlak mustaqil ini beliau, Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu, ay ala ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masaili, artinya menurut apa yang beliau pilih, ya, dari hukum-hukum yang ada di dalam beberapa permasalahan atau banyak permasalahan. Wa Idris itu adalah waliduhu, orang tua beliau, wa huwa ibnul Abbasi, beliau adalah anak daripada Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Syaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Ibnil Muttalib bin Abdi Manaf. Wa Syafi'un, sementara Syafi' itu huwallazi yunsabu ilaihil imam, adalah orang yang Imam Syafi'i menisbatkan dirinya kepada beliau. Wa aslama huwa wa abuhu Sa'ib yauma Badrin, ya, Syafi' masuk Islam bersama bapaknya yang namanya Sa'ib pada perang Badar. Wa wulida imamuna radhiyallahu taala anhu sanata khamsina wa mi'ah, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 tahun. Wa tuwfiya yaumal jumu'ati, dan beliau wafat pada hari Jumat, salah Rajabin, di pertengahan Rajab, sanata arba'i wa mi'atain, di tahun 204. Berarti umurnya cuma 50 berapa itu? 56 ya. Wa samaituhu biqurratil aini bi bayani muhimmati ay ahkamiddin. Aku namakan kitab ini dengan Qurratul Ain, yang menjelaskan kepentingan-kepentingan atau hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hadha syarha minal kutubi wa al-mu'tamadati li syekhina Khatimatil Muhaqqiqin. Aku menyeleksinya dan syarah ini, menyeleksi daripada Qurratul Ain dan syarah ini Fathul Mu'in, dari kitab-kitab yang mu'tamadah, yang terpercaya, karangan guru kami yang menjadi pungkasan ulama ahli tahqiq, yaitu Syihabuddin Ahmad ibni Hajar al-Haytami, al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, wa baqiyatil mujtahidina, dan ulama-ulama ahli ijtihad lainnya. Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, seperti Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, wa syaikhai masyaikhina, dan dua guru dari guru kami, Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam
Zakaria Al-Ansari, sahibu Fathul Wahab ya, pengarang kitab Fathul Wahab. Jadi kalau kita mendengar kata Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari, guru daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal Imam Al-Amjadi Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi, dan Syekh Imam Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi rahimahumullah ta'ala, wa ghairihim min muhaqiqil mutaakhirin, dan selain mereka dari para pakar tahqiq ya ulama mutaakhirin. Mu'addami dan alama jazama bi Syekh al-Madhhabi, ya dengan berpegang teguh atas apa yang telah di yakini oleh dua guru madhab, dua syekh madhab Asy-Syafi'i, yaitu An-Nawawi war Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, wa muhaqqiqul mutaakhirin, dan ulama ahli tahqiqnya mutaakhirin, ulama-ulama pakar tahqiq dari kalangan mutaakhirin. Oke. Rajian min Rabbina, sembari berharap dari Tuhan kami, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ayyantafi'a bil adqiya'u ay al-uqala, supaya bisa mengambil manfaat dengan kitab Fathul Mu'in ini orang-orang yang berakal cerdas. Wa ang taqarra bihi ay bisababi aini ghadan ay al-yaumal akhirah, supaya bisa tenang sabab Fathul Mu'in ini kedua mataku, atau hatiku aja, hatiku ini ghadan, besok di hari akhir, bin nadhari ila wajhil karim, dengan melihat kepada zat Allah yang maha mulia, bukratan wa asyian, pagi dan siang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat nanti, masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.